Chicken Soup for the Soul, waktunya berkembang. 101 kisah inspiratif tentang menjadi diri yang lebih baik dan sempurna. Bab 1, menjadi utuh. Apabila kau cukup berani untuk mengakhiri satu hal, hidup akan menghadiahimu sebuah awal yang baru. Kata-kata menurut Paulo Coelho. Saya adalah satu kesatuan, bukan separuh dari sesuatu. Aku menyampaikan kata-kata itu dari atas panggung di Duluth, Minnesota. Tempat orang-orang berkumpul setelah dengan berani menembus udara beku demi menghadiri presentasi dan acara tanda tangan bukuku. Sebagai wanita lajang berusia 30-an, aku akhirnya belajar bahwa aku tak perlu berpasangan agar bisa merasa utuh. Tentu, suatu hari kelak aku ingin menikah dan membangun keluarga. Tapi, hidupku bukannya baru akan dimulai ketika itu tercapai. Aku hidup bahagia selama mulai sekarang juga. Aku belajar dengan cara sulit bahwa hubungan paling abadi yang akan kita miliki sebenarnya adalah dengan diri sendiri. Itu di auditorium aku merasa terhormat bisa berbagi kisah perjalananku menemukan diri sendiri. Yang sama seperti kebanyakan orang lain, melibatkan hubungan yang gagal. Biasanya aku memulai dengan membicarakan Ed. Dia mengendalikan hidupku selama hampir 20 tahun. Walaupun aku membenci diperlakukan dengan buruk, untuk waktu yang lama aku tidak bisa menemukan kekuatan untuk meninggalkannya. Ed meyakinkanku bahwa aku memerlukannya agar bisa hidup. Dan pada saat yang sama, dia menghinaku, meneriakkanku hal-hal seperti dasar kendut dan kau mengacau lagi. Banyak orang di antara para hadirin yang mengangguk-angguk saat aku bicara tentang Ed karena mereka juga pernah mendapat perlakuan yang sama. Tidak, kami tidak mengencani satu pria yang sama, tetapi kami memang berjuang melawan gangguan makan. Pada satu sesi terapi yang kujalani saat berumur 20 tahun, aku diajari untuk memanggil anoreksia dan bulimia yang kuidap dengan julukan ED, singkatan untuk eating disorder atau gangguan makan. Aku belajar memperlakukan gangguan makanku layaknya sebuah hubungan, bukannya penyakit atau kondisi tertentu. Perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu, aku mulai membedakan suara Ed dari suaraku dan berhasil menemukan pikiran serta kepribadianku sendiri yang unik. Meskipun tidak memilih untuk mengalami gangguan makan, aku percaya bahwa sesungguhnya aku bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Terkadang rasanya aku harus menetapkan hati mengambil pilihan yang sama berkali-kali. Kata-kata mutiara favoritku adalah pepatah Jepang, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Tepatnya, kalau membicarakan Ed, aku jatuh 1007 kali. Tetapi itu tidak masalah, karena berkat dukungan dari para profesional dan orang-orang terkasih, aku mampu bangkit kembali 1008 kali. Sekarang, meskipun tidak pernah menikah, aku menganggap diriku hidup bahagia setelah bercerai. Bercerai dari Ed. Namun, bukan itu akhir bahagia bak dongeng dari kisahku. Aku sudah sepenuhnya pulih dari gangguan makan, tetapi belum pulih dari hidup. Hal ini sangat nyata terlihat saat aku bertemu Mark pada saat 27 tahun. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk jatuh cinta setengah mati padanya. Kali ini jatuh cinta sungguhan. Aku begitu dimabukkan kepayang oleh Mark sampai-sampai tidak menyadari kalau minuman keras yang dia minum tiap malam mengoyak hubungan kami. Aku dibutakan cinta dan bahkan menerima lamarannya. Cincin berkilau di jariku akhirnya menerangi kenyataan. Setelah memakai cincin itu selama beberapa minggu,
Aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku hendak menikah dengan pria yang tak bisa kuajak bicara setelah lewat pukul 7 malam. Menurutku, masalah mabuk-mabukan Mark karena minum minuman pada malam hari memang seburuk itu. Seringkali dia tidak ingat diskusi kami, bahkan diskusi yang sangat penting sekalipun. Air mataku yang jatuh dalam keheningan dan kekacauan yang tidak pernah kami bicarakan sepertinya bahkan lebih berbahaya daripada mabuknya Mark. Pada saat jatuh lagi, aku tahu bahwa aku butuh bantuan. Berbeda dengan masa lalu, aku tidak berpaling pada Ed. Sebaliknya, sama seperti waktu dalam masa pemulihan, aku menjalani terapi, menghadiri sesi kelompok pendukung, dan mencari kekuatan dari keluarga dan teman-temanku. Dibutuhkan dua pihak untuk membangun sebuah hubungan. Aku juga berkontribusi dalam kejatuhanku, jadi aku perlu melihat ke dalam dan mengupayakan perubahan. Tetapi pada akhirnya, Mark menolak mencari bantuan. Aku tahu dari pengalamanku, memulihkan diri bahwa tidak akan ada yang berubah kalau yang lebih banyak berusaha ketimbang dia. Dengan putus asa aku menyadari apa yang harus kulakukan, tetapi aku tak yakin sanggup melakukan itu. Berbeda dengan saat berhubungan dengan Ed, hubunganku dengan Mark akan segera menuju pernikahan sungguhan dengan gaun pengantin putih yang sudah menunggu untuk dikenakan. Undangan sudah dicetak, tetapi aku bersyukur semuanya belum dikirim. Di rumah Mark, pada suatu hari di musim semi, aku mengambilkan cincin pertunangan darinya dan berkata, "Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa menikahimu." Aku tidak akan pernah melupakan ekspresi terkejutnya dan bagaimana cincin itu jatuh dari tangannya ke lantai. Saat menyetir pulang di tengah hantaman hujan deras, air mataku turun bahkan lebih deras. Aku memang menginginkan akhir khas film Hollywood, tetapi bukan adegan patah hati di tengah hujanlah yang kuinginkan. Bagaimana mungkin udara terasa begitu segar sementara hidupku baru saja berakhir? Tentu saja bukan itu juga akhirnya. Seiring berjalannya waktu, aku mulai pulih kembali. Tetapi ini bukanlah kisah Cinderella yang sang pangerannya akhirnya muncul membawa sepatu kaca yang ternyata pas di kakiku. Namun memang ada sosok lain yang memasuki hidupku. Seseorang yang akan mendampingiku baik dalam susah maupun senang. Namanya Jenny, diriku sendiri. Aku sedang jatuh cinta padanya dan dia jatuh cinta padaku. Aku rasa perasaan itu tidak akan pernah berakhir karena aku mengetahui hal baru dari Jenny setiap harinya. Melewati masa-masa sakit dan sehat, aku berkomitmen untuk menghargai diriku sendiri. Aku bahkan menuliskan janji pernikahan untuk diriku. Beberapa di antaranya berjanji untuk selalu memelihara tubuh dan jiwaku, berpacaran tanpa kehilangan jati diri, dan lebih banyak bersenang-senang. Walaupun mungkin terdengar aneh, aku paling merasa senang saat sedang berbicara di depan umum. Aku mengakhiri sesi di Midwest itu dengan sebuah pesan untuk tidak pernah menyerah. Tak peduli alangan dan rintangan yang mungkin muncul. Aku memang sering menggunakan properti untuk memperjelas poin-poin penting yang kusampaikan. Dan aku mengangkat setumpuk surat berisi lebih dari 50 surat penolakan untuk menerbitkan buku pertamaku, Life Without Ed, dari berbagai penerbit. Dan satu persatu aku menjatuhkan surat-surat itu di atas panggung sambil membacakan alasan-alasan penolakan naskahku itu. Aku tidak cukup berkualifikasi, kata seseorang. Aku tidak akan pernah berhasil, kata yang lain. Aku menjelaskan, aku sudah pernah jatuh lebih banyak daripada jumlah surat di atas panggung ini. Sekarang saya berada di sini karena saya terus bangkit. Walaupun surat-surat itu semuanya kurang lebih berisi pesan Anda tidak cukup baik, ada di sana, di tengah-tengah tumpukan penolakan itu, aku tahu kebenarannya. Aku cukup meskipun aku tidak sempurna. Tentu,
Aku punya bekas luka peninggalan Ed dan Mark, dan akan ada bekas luka lain yang akan muncul kelak. Meskipun begitu, aku tersenyum dan dengan percaya diri berkata, aku utuh. Jenny Schaffer.